Bolehkah seorang muslim bermain catur, dam, ludo, domino? Ya. Nah, ada di dalam hadits dilarang nardashir. Dia permainan kayak bentuk apa? Kartu atau bentuk apa yang pakaian itu? Hah? Dadu, ya, kayak dadu. Ya. Siapa yang bermain seperti itu maka disebutkan dalam hadits riwayat Muslim seakan-akan dia celupkan tangannya ke dalam darah atau daging babi. Ya. Menunjukkan ancaman. Ya. Dan biasanya hal-hal yang seperti ini kayak dam dan seterusnya. Ya. Ada orang kadang berkata, oh ini apa namanya? Untuk melatih kekuatan berpikir. Ya. Berarti bagaimana syaitan membisikkannya. Ya. Andai kata itu terjadi, mungkin terjadi ya hal tersebut. Ya, tapi dilihat kepada bentuk maksadatnya lebih banyak. Ya, karena itu tidak pantas ya seorang untuk mendekati hal yang seperti itu. Ya, apalagi dia ya, banyak pekerjaan lain yang harus dia selesaikan. Mana yang benar antara bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi apa? Bulan. Ya apa gunanya untuk tahu kayak gini? Nah ditanya juga di alam kubur. Nah, ya. Nah ini disebut dengan orang menuntut ilmu itu cari ilmu yang penting, yang bagus. Ya saya nggak melarang bertanya seperti ini. Tapi kalau dia sibukkan dirinya dengan hal yang lebih manfaat daripada ini, lebih bagus. Jadi masa ini kita butuh pengetahuan, ya, yang lebih daripada untuk ini. Nah, ya, sebutkan di dalam ayat, semuanya berputar di porosnya, berputar di porosnya. Ya. Maka ada perputaran untuk matahari, dan ada perputaran untuk bulan. Ya. Bolehkah mengambil atau makan buah yang jatuh di halaman atau di luar halaman rumah seseorang? Misalnya buah mangga yang jatuh di pagi hari. Ya, nggak boleh kalau dia sudah tahu di rumah orang, masuklah di halamannya diambil. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau buahnya jatuh di halaman dia. Ya. Misalnya ada pohonnya tetangga, ya. Rantingnya ininya menyeberang ke halamannya sehingga jatuh di halaman dia, tidak ada masalah dia pungut, dia ambil. Ya, jelas? Sebab dia diizinkan memasukkannya kemana? Ke rumah tetangganya. Karena itu dia juga pantas untuk mengambilnya. Ya. Boleh kau melihara ikan hias di akuarium atau toples? Ya boleh saja, yang penting dia beri makan. Kemudian dia pelihara. Ya. Nah, dan sebatas itu tidak masuk ke dalam apa batas israf, batas berlebihan dan membuang harta. Ya, sebab ada yang beli ikan, ya, subhanallah mahal sekali ikannya. Ya. Ada yang beli ikan, kadang ikannya tidak bagus dilihat. Ya, tidak bagus dilihat. Seperti ikan apa itu yang ikan arwana apa namanya? Kalau masuk tangan dia gigit bisa putus tangan kita. Ya. Mahal harganya, subhanallah. Nah, yang seperti israf tidak diperbolehkan. Apa hukumnya meninggalkan salat wajib dengan sengaja? Ini telah kita terangkan ya. Ya. Bahwa yang benar dari pendapat para ulama, orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja itu dianggap keluar dari Islam. Iya. Dan ada dua pendapat di kalangan para ulama yang mengatakannya keluar dari Islam. Berapa banyak jumlah sholat yang dilakukan? Ada yang mengatakan sekali, dua kali dia lakukan, dia tinggalkan sholat dikafirkan. Dan ada sebagian para ulama yang mengatakan kalau berulang banyak kali baru dikafirkan.
Kalau sekali dua kali tidak langsung dikafirkan. Nah, ini sudah berlalu pembahasannya. Ya, orang yang sakit, yang kedua saya nggak bisa baca jelas ya, tulisannya kurang jelas. Orang yang sakit, kalau dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bergerak, dia boleh ditayamumkan. Orang lain yang mentayamumkannya, tidak ada masalah. Ya. Kalau lain jenis dengan dia, maka ditayamumkan oleh mahramnya, tidak apa-apa. Apakah terjemahan Al-Quran secara lafziyah jilid 1 terdiri dari juz 1, 2, 3 yang diterbitkan di Yayasan Pembinaan Masyarakat? Saya nggak tahu ini ya. Ya. Dan ini tidak mungkin ada terjemahan Al-Quran lafziyah. Cara harfiah itu tidak mungkin. Yang ada itu penerjemahan makna Al-Quran. Penerjemahan apa? Makna Al-Quran. Ya, itu pun di penerjemahan makna banyak yang salah menerjemahkan. Bagaimana bentuk adzan pada sholat kusuf? Apa sama dengan adzan sholat wajib? Ada adzannya apa? Ya. Tidak ada adzannya, kita sudah terangkan tadi. Di mana yang bertanya? Ya. Yang dikumandangkan apa? As-salat jami'ah. Apakah sholat sendiri? Apabila sholat sendiri, apa bacaannya juga dijaharkan? Asalnya Nabi menjaharkan bacaan, maka boleh dia jaharkan walaupun dia sholat sendiri. Boleh dia jaharkan. Saya biasa belanja di pasar dan kebetulan ada seorang nenek yang menjual tomat dan cabai. Saya selalu belanja di tempat nenek itu. Tapi setiap kali saya membeli tomat dan cabai, dia selalu menambahnya. Ya, apakah ini riba? Ya. Ya, kalau dia tidak suka diberi, ambil saja pemberiannya itu, kasih orang lain. Supaya dia bersedekah. Ya, itu bukan riba ya, tidak ada masuk riba seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia kerjanya belanja ke pasar. Ya, dia ditugasi khusus belanja ke pasar, dikasih duit, sudah digaji untuk belanja. Ya, sampai di sana dia juga karena tahu ini orang diberi tugas belanja khusus, akhirnya dikasih apa namanya? Ya, bonus khusus untuk dia, ada yang dibungkuskan untuknya. Ya, supaya dia datang terus di situ tidak boleh, sebab dia sudah apa? Sudah digaji untuk itu. Anda meminjamkan uang kepada seorang ikhwah, namun belum lunas hutangnya. Dia berencana memberikan hadiah berupa buah-buahan. Apakah boleh menerima? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Tak boleh. Lunasnya belum, hutangnya belum lunas. Apakah tidak termasuk menghiasi masjid jika kita memasang spanduk di dalam masjid? Apakah tidak termasuk menghiasi masjid jika kita memasang spanduk dalam masjid? Ya, kalau spanduknya dipasang terus di situ 1 tahun penuh, ya itu menghiasi masjid namanya. Ya. Tapi kalau hanya dipasang sesuai dengan acara saja, setelah itu dilepas, ya, itu hanya memasang keperluan untuk pengumuman saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Kredit macet, kemudian motor ditarik, apakah termasuk riba? Ini pertanyaan sebenarnya nggak terlalu berguna. Ya. Kenapa? Ya, sebab kalau dia macet kreditnya, nggak bisa dia bayar, ditarik motornya, dia bisa bikin apa? Serahkan saja motornya, kan begitu. Ya. Nah, kecuali kalau dia yang mengkreditkan, ya, ada yang menunggak, ya, maka di posisi yang seperti ini dilihat akadnya apa.
Dilihat akadnya apa. Kalau memang akadnya seperti itu, maka motornya diambil, ya, kemudian dijual, kemudian dia tutupi utangnya. Ya, kalau tidak, kalau ada lebihnya maka dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ya, atau mengambil secara mutlak begitu tidak boleh sembarangan mengambil harta manusia. Jelas ya? Iya. Baik. Ini masih banyak pertanyaan ya. Saya jawab satu pertanyaan dari. Ini ada pertanyaan. Kemarin waktu hari Jumat saya sholat Jumat di musalla hotel. Apakah kita harus sholat 2 rakaat sebelum duduk mendengar khutbah? Ya. Kalau sholatnya pertama sholat di musalla hotel. Ya, musallanya apa yang memang diizinkan oleh pemerintah dilakukan? Sholat berjamaah di situ atau tidak? Ya. Ini perlu diperhitungkan. Apakah diizinkan atau tidak? Ya. Kalau tidak diizinkan, tak boleh dia melakukan sholat Jumat di situ. Ya. Kemudian, kalau misalnya ada masjid sekitarnya, maka harusnya hotel itu tidak mengadakan sholat Jumat di situ. Tapi diadakan di mana? Di masjid. Ya, kalau memang terpenuhi syarat boleh sholat Jumat di hotel itu, maka dia artinya adalah apa? Masjid. Ya, orang yang masuk masjid, walaupun namanya musalla bahasa Indonesia, dia namanya masjid dalam bahasa Arab. Siapa yang sholat ke masjid disyariatkan sebelum dia duduk di lantai, dia sholat apa? 2 rakaat. Ya, jelas ya? Nah, baik, segera cukup dalam di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.